Oke, buat lu yang lagi pakai HP kuno, HP jadul, ya it's look a bad thing ya kalau kita pakai buat ngapa-ngapain itu kayak udah serba ya I'm enough gitu kayak udah gitu. Tapi lu tuh HP yang lagi lu pakai itu emang salah satu HP kesukaan lu gitu. Sukanya itu bukan karena modelnya melainkan karena simpelnya, karena terlihat murah ya kan. Sesederhana itulah intinya. Dan handphone itu tapi lu mikir gue pengen HP ketiga gue atau HP kedua atau emang gue suka pakai HP yang jelek tuh tapi gue nggak mau layarnya sebutak itu ya kan. Lu udah ngerasa jenuh gitu dengan handphone lu tapi lu dilema gitu. HP yang lagi lu pakai tuh layarnya redup, nggak terang, kameranya burik, tapi lu tuh pengennya low profile, simple gitu ya kan. Kalau disuruh pilih kalau ada orang ngasih lu duit lu tetap nggak mau tuh beli HP-HP yang layarnya bagus, AMOLED, OLED gitu-gitu, HP-HP 2 juta, 3 juta, 4 juta jual diri, nggak mau gitu. Kayak apa sih ya? Udah lah yang penting gue bisa komunikasi gitu. Atau lo berpikir keras gitu menyiapkan handphone buat kado entah itu buat ortu lu, buat kakek, adik atau apapun itu. Tapi pengennya HP yang biasa aja gitu. Nggak mau HP yang terlalu overkill, terlalu mahal kayak HP gue pegang ini. Yang layarnya harus mantep pisan, ya jernih parah, nampol banget ya kan. Dan dimana handphone itu tuh kalau dipakai buat ke game berat tuh sokin parah ya, enak banget gitu. Tapi kayaknya kelebihan gitu, buat lo tuh kayak kelebihan gitu. Apalagi dikasih handphone dengan kamera yang terlalu too much gitu, too much. Pengennya HP sederhana. Nah, dari tadi tuh gue bilang sederhana mulu. Ini bahas apa sih? Lu tonton dulu video nggak jelas ini sampai kelar, boy. Intinya lu tuh nggak mau lah semua yang ada kemengelekatan di handphone itu perfect. Lu maunya tuh sederhana. Handphone itu kalau rusak benerinnya murah, nggak ribet, atau spare partnya banyak. Dan tapi masalahnya handphone kayak gitu atau memang HP yang lagi lu pakai sekarang belum Type C. Chargerannya belum support Type C. So apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena chargerannya masih belum bisa colok-colokin yang Type C-an, yang ada handphone lu tuh kalau ngecas lemot ya kan, tak enak. Apalagi kalau lu udah punya HP yang lain itu tidak support, tidak seekosistem dengan yang lu punya. Misalnya adaptor charger yang 33 watt, di atas 60 watt. Percuma lo colokin ke handphone yang belum support Type C. HP yang support Type C aja rata-rata kalau kita ngomongin soal capability ngecasnya itu masih rata-rata HP yang murah di 18, 20 wattan, 30 wattan ya kan. Apalagi HP kayak gini. Tapi lu suka karena handphone ini simple, kalau sekiranya rusak benerinnya gampang dan tidak ada kesan mahal-mahalnya sama sekali. Tapi lupakanlah HP yang lagi lu pakai yang memang keadaannya lagi seperti yang gue bacotin tadi, lupain. Karena gue bisa nge-switch ya, gue bisa ngasih rekomendasi satu HP yang menurut gue tetap sesuai kriteria lu, simple, sederhana ya. Emang ada? Emang ada? Emang ada bos? Emang ada bang? Bacot doang lu bang? Ada. Gue kasih satu rekomendasi HP yang sederhana, murah, tapi nggak murahan. Iya apalagi kalau bukan Poco M5. Buat lo yang memang lagi pakai HP-HP jadul, atau lo udah terbiasa HP jadul, atau memang lo emang nggak suka HP, pengennya HP yang sederhana, tapi lo pengen upgrade tapi nggak pengen kelihatan yang berasa wah banget, iya jawabannya adalah salah satu ini rekomendasi versi gue ya. Lo bisa sikat Poco M5 ya. Buat detail speknya ada di deskripsi gue taruh. Jadi buat lo yang kepo speknya apa, spek singkatnya gue taruh di deskripsi. Yang pertama kita bahas dari penampilan dari handphone ini dulu. Looknya ini sesuai dengan HP karakter HP murah pada umumnya. Nggak ada kesan mewahnya sama sekali. Even sampai lu nggak pakai case sekalipun, handphone ini lumayan badak ya. Tapi yang gua nggak suka dari handphone ini, ya itu bodinya fully plastik. Tapi cocok banget buat orang yang pengen polosan. Lu yang nggak terlalu peduli HP lu mau apa kayak bahannya, serah lah ya. Mau tai dikeringin kayak bodo amat. Yang penting HP bisa dipakai. Nah, HP kayak gini cocok buat orang yang kayak gitu. Oke, buat tampilan gue bisa bacot sampai situ aja. Sekarang kita ngomongin soal kamera. Untuk kameranya, kelebihannya apa bang? Kelebihannya kalau dibandingkan dengan HP-HP kayak Samsung jadul dulu, ini jauh the next level, tapi dengan harga yang ya lo tinggal nambah sedikit banget lah, ratusan ribu dikit banget lah intinya. Handphone ini karena murah banget soalnya.
Tapi lu dikasih performa kamera yang lumayan oke dan fiturnya lengkap ya. Untuk sebuah kamera yang lensanya nggak boba-bobaan, ini tergolong lengkap sekali fiturnya. Nah, kalau buat perekaman video, handphone ini cukup enak ya. Dia nggak murahan, nggak ngasih yang goyang-goyang gitu, nggak. Beda, ini the next level, lu berasa upgrade lah. Dengan tampilan tetap sederhana HP-nya. Untuk hasil jepretannya juga sama, ada upgrade dibandingkan HP-HP kuno pada umumnya. Ini jelas sih kelihatan. Fokusnya itu udah kayak HP-HP kekinian pada umumnya. So, menurut gue ini adalah salah satu rekomendasi gue, Poco M5 yang benar-benar cocok buat lu yang pengen sederhana atau mungkin memang buat yang ada kepikiran buat ganti HP kedua, ketiga atau HP di rumah ya. Handphone ini benar-benar maknyus menurut gue dibandingkan lo beli Samsung versi lawas. Yang pertama, poin-poinnya yang bisa gue sampein lagi ya. Poin-poin kelebihannya, yang pertama baterainya. Yang kedua, ini handphone lumayan kencang. Jadi kalau lo beli HP ini bukan hanya upgrade dari penampilan, tapi upgrade dari performanya juga. Baterainya upgrade, performanya upgrade ya. Dan tombol-tombolnya juga empuk. Meskipun dari desainnya terlihat murah semua ya. Plastikan hitam ya, polosan senada gitu. Tapi HP ini kalau buat kliki-klikinya anjir. Ngomong apa gua? Tombol power ya, tombol volume itu empuk. Nah sekarang kita ngomongin soal displaynya. Soal displaynya ini juga upgrade. Meskipun nggak ada embel-embel AMOLED. Nggak ada tulisan AMOLED ya kalau kita cek spesifikasinya. Tapi HP ini layarnya jauh lebih upgrade ya. Jauh lebih seperti the next level ketimbang Samsung yang belum AMOLED yang layarnya memang butak sekali. Jadi ini HP kalau lo pakai berasa perbedaannya adalah mata lo tuh lebih dimanjakan dengan HP ini. Mulai dari typing ngetik, ya karena dimensi layarnya ini sebenarnya nggak jauh beda. Cuman sensitivitasnya ini jauh lebih enak menurut gue ya ketimbang HP-HP jadul. Karena yang gue rasain handphone ini tuh nggak ada trouble ketika gue ngetes buat pakai selama 2 hari. Gue udah coba pakai HP ini selama 2 hari dan gue ngerasa enak banget sama HP ini. Nah kalau buat speaker, ini juga versi upgrade ya. Kalau HP-HP murah rata-rata ada tuh yang speakernya gede banget tapi pecah. Kalau ini benar-benar waras, speakernya waras. Kayak HP-HP pada umumnya. Dan yang paling penting udah Type-C. Jadi lu udah berasa upgrade ya. Untuk cek audionya juga ada itu di bagian atas. Dan handphone ini jauh lebih multifungsi ketimbang HP jadul lo. Ada sensor buat infrared ya. Jadi lu tinggal download apps, lu bisa jadiin handphone ini kayak buat remote TV, buat remote AC dan lain-lain. Ya tipikal produk-produk Redmi-Redmian pada umumnya ya kan masih satu ibu soalnya. Nah ini gue bilang ya, kalau lu pengen punya HP yang terkesan murah ya, terkesan sederhana sekali, ini bagian belakang ini kayak ala-ala kulit jeruk ya. Dia motifnya ini meminimalisir baret lecet-lecet nggak jelas gitu. Karena kenapa? Karena handphone ini tanpa case nggak bakal kelihatan gampang lecet. Dan ya udah sampai sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya.